bagaimana sosok Bu Ernawati Lubis, sosok pribadinya dan sosok sebagai pemimpin di bagian organisasi? Ya, pertama saya jawab pribadi dulu ya. Saya mengenal Bu Erna ini sudah cukup lama, mulai dari dia sebagai tenaga kependidikan selaku dosen di APID. Orangnya cukup ramah dan cukup energik dan penuh aktivitas. Nah, kaitan dengan tugas dia di pemerintahan, begitu beralih menjadi dulu sebagai kepala kantor Kominfo, sekarang jadi kepala organisasi. Dia kinerja dia itu cukup kalau saya bilang lumayan ya. Dia salah satu sosok pegawai andalan kita. Orangnya cukup penuh gagasan, penuh inovasi dan juga sangat inspiratif. Dia bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya tidak jadi perhatian oleh pemerintah kota, tapi bisa hidup. Jadi suasana ini terukur dari kinerja dia, bagaimana kecepatan dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan instansi. Salah satu contoh pengorganisasian di pemerintah kota. Dan juga bagaimana dia menghidupkan pembenahan di sana sini, terutama kaitan dengan menaikkan kinerja pemerintah secara umum, mulai dari masalah sakit, RB, dan dia cukup intens memberikan pembinaan-pembinaan kepada semua OPD yang ada. Nah, itulah sosoknya yang sangat menonjol, dan orangnya dari kinerjanya yang bagus dan inovatif yang dilakukannya, inovasi-inovasi yang banyak itu, dia memperoleh banyak penghargaan. Jadi kalau tolak ukurnya di pemerintahan, salah satu reward yang diterima oleh seorang ASN yang berinovasi cukup baik adalah penghargaan. Jadi dia boleh dibilang tiap tahun ada saja penghargaan. Jadi 2023 juga ada. Dan orangnya juga kita tengok pantang menyerah. Memang petarung ini anak ini. Jadi Bu Erna ini di samping sebagai pegawai yang andal, tapi juga sosok yang punya jiwa sosial yang tinggi. Jarang pegawai punya kepedulian kepada masyarakat, apakah itu dari sisi dunia olahraga, karena beliau ini juga adalah seorang atlet, dan juga beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan. Kita tahu dia ini aktif di beberapa kegiatan organisasi, aktif sebagai badan kenaziran masjid, aktif sebagai ketua prioritas, dan juga orangnya cukup care dan sering bersedekah. Setahu saya tiap Ramadan ini selalu membagi-bagi bukaan atau takjil. Itu udah beberapa tahun terakhir saya tengok gratis setiap hari. Nah, ini sangat jarang ini kita temukan dari seorang pegawai ASN yang peduli kepada masyarakat yang membutuhkan. Makanya kami dari Dinas Sosial sangat mengapresiasi kepedulian sosialnya yang tinggi. Dan apa dampak Bu Erna sebagai kepala organisasi di instansi yang Bapak pimpin? Dampaknya terus terang aja, karena sosoknya dia ini tadinya ini seorang dosen, itu memudahkan kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas di Pemko, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kinerja berupa yang berkaitan dengan Kementerian Menpan RB. Jadi sosok dia ini sangat mudah untuk diajak dialog. Ketika diminta datang ke organisasi kita atau ke dinas kita untuk memberikan masukan selaku narasumber, baik melalui forum yang kita lakukan, kan ada sering kita lakukan forum FGD. Nah, dia datang dengan baik, mengarahkan, memberikan arahan kepada pegawai kita, sehingga kerjasama yang baik antara dinas sosial dengan bagian organisasi untuk target kota menaikkan nilai. Dulunya kita nilai C, CC, sekarang jadi B. Nah, ini kan salah satu contoh nyata dari sosok dia yang sangat komunikatif dan sangat menguasai masalah. Walaupun dia
basic dia adalah kesehatan, tapi jabatan yang diembannya sebagai kepala organisasi cukup dinamis dan cukup berkembang. Saya kira ini yang kita rasakan bukan hanya dinas sosial, semua instansi yang ada di Pemkot Tebing Tinggi.